Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ayas dengan NIM 2280-2054 dari kelas B angkatan 2020. Saya di sini akan mempresentasikan tentang alat praktikum hukum LD dari jurnal pertama, yaitu pengembangan alat praktikum LD sebagai media pembelajaran fisika SMA. Salah satu metode untuk memberikan pengalaman langsung kepada pembelajar ialah melalui praktik di laboratorium atau tempat praktik. Banyak percobaan yang dapat dilakukan pada materi gelombang. Salah satunya percobaan untuk menentukan cepat rambat gelombang transversal pada dawai percobaan MELD. Untuk itu, perlu tersedianya alat bantu atau alat praktikum yang dapat memberikan kemudahan bagi individu untuk mempelajarinya, sehingga menghasilkan belajar yang lebih baik. Keterbatasan alat bantu belajar atau alat praktikum selama ini berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Oleh sebab itu, diperlukan optimalisasi penggunaan alat praktikum dalam pembelajaran fisika, khususnya dalam pembelajaran gelombang transversal agar hasil yang diperoleh menjadi lebih maksimal. Untuk contohnya seperti ini. Ini adalah contoh gambar alat gelombang transversal. Selanjutnya yaitu jurnal 2 dengan judul Pengembangan Alat Peraga Hukum MELD untuk Menentukan Cepat Rambat Gelombang sebagai Media Pembelajaran Fisika pada materi gelombang stasioner. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa alat peraga hukum MELD yang dikembangkan memiliki persentase kelayakan 86% dan mempunyai kriteria sangat layak, sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran fisika pada materi gelombang stasioner. Respon siswa terhadap penggunaan alat peraga hukum MELD yang dikembangkan pada materi gelombang stasioner positif dengan persentase 74%. Hal ini menunjukkan respon siswa baik terhadap penggunaan alat peraga hukum MELD yang dikembangkan pada materi gelombang stasioner. Dan hasil belajar siswa secara klasikal dinyatakan tuntas setelah dilakukan kegiatan pembelajaran dengan penggunaan alat peraga hukum MELD yang dikembangkan dengan persentase ketuntasan 85%. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan developmental research pada media pembelajaran fisika berbasis alat praktikum dengan menggunakan model ADDIE, Analysis, Design, Develop, Implementation, and Evaluation. Untuk contoh gambar dari jurnal kedua seperti ini. Di sini terdapat beban gantung, katrol, dan penggetar. Selanjutnya jurnal 3, yaitu dengan judul Pengembangan Alat Praktikum Sederhana MELD sebagai Media Praktikum Mahasiswa. Penelitian ini menghasilkan produk berupa alat praktikum sederhana percobaan MELD. Pengembangan alat praktikum sederhana percobaan MELD dinyatakan layak. Persentase pada masing-masing hasil penelitian yaitu validasi media 86,7%, uji coba 1:1 83,3%, uji coba kelompok kecil 87,5%, dan uji coba lapangan 90,9%. Alat praktikum percobaan MELD menggunakan alat dan bahan sederhana dan lebih efisien. Penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan research and development dengan metode kualitatif dan kuantitatif mixed method. Penelitian ini menghasilkan alat praktikum sederhana percobaan MELD yang telah memenuhi kriteria kelayakan. Untuk contoh gambar jurnal 3 seperti ini. Alat ini terbuat dari bahan yang sederhana yaitu seperti kardus, benang. Selanjutnya yaitu jurnal 4 dengan judul Peningkatan Kreativitas dan Penguasaan Konsep Melalui Pelatihan Pembuatan Vibrator Gelombang AC pada Pokok Bahasan Medan Magnet pada Solenoida dan Gelombang MELD, peserta didik kelas 12 IPA Manjene. Pelatihan pembuatan vibrator gelombang AC adalah suatu proses yang sistematik agar dapat membuat vibrator gelombang AC dari speaker lalu dapat mengaplikasikannya dalam percobaan gelombang MELD. Pada hakikatnya, pengertian kreatif berhubungan dengan penemuan sesuatu mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru
dengan menggunakan sesuatu yang telah ada ini sesuai dengan perumusan kreativitas secara tradisional. Secara tradisional, kreativitas dibatasi sebagai mewujudkan sesuatu yang baru dalam kenyataan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian pra-eksperimental dengan desain one group, free test, post test. Jurnal 5 dengan judul Imaging and Studying Standing Waves with Homemade MELD Type Apparatus and Information and Communication Technology (ICT). Fenomena fisika gelombang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan prasyarat mendasar bagi banyak domain fisika klasik dan modern. Banyak penelitian menunjukkan bahwa para pemula harus menghadapi kesulitan belajar yang penting dalam mendekati topik ini. Studi mode getaran string memungkinkan pengenalan konsep dasar pendidikan, tetapi pendekatan laboratorium umum menggunakan pengaturan eksperimental khusus yang biasanya memerlukan beberapa komponen mahal seperti generator gelombang atau getaran, detektor gerakan yang sering tidak ada di laboratorium sekolah. Masalah solusi biaya rendah untuk peralatan MELD telah diatasi bertahun-tahun yang lalu. Beberapa makalah terbaru mengusulkan solusi berbiaya rendah di mana gelombang berdiri pada pegas seliniki yang diperoleh dengan gerakan tangan yang tidak dapat direproduksi dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak analisis video. Dalam konteks ini, kami memproyeksikan peninjauan ulang modern dari eksperimen sejarah yang diusulkan untuk pertama kalinya oleh MELD pada tahun 1859. Menggunakan bahan berbiaya rendah dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang umum digunakan untuk menghasilkan dan menganalisis gelombang berdiri pada sebuah tali. Setup eksperimental ini diusulkan untuk kelompok 26 siswa 17-18 tahun. Di tahun keempat sekolah menengah Italia, siswa dilibatkan dalam 4 sesi, masing-masing sekitar 4 jam. Kegiatan laboratorium berbasis penyelidikan, di mana mereka merekam berbagai konfigurasi gelombang berdiri pada string dengan ponsel cerdas mereka dan menganalisis video yang diperoleh menggunakan freeware tracker yang nilai potensinya sudah diketahui dengan baik dalam literatur. Pengaturan eksperimental dijelaskan dan contoh analisis data dan hasil yang diperoleh ditampilkan. Terakhir, siswa diminta untuk mengembangkan aparatur tipe MELD mereka sendiri. Di bagian terakhir, kami menyajikan solusi alternatif yang sangat menarik yang dikembangkan oleh sekelompok mereka, yang menawarkan fitur pendidikan yang hampir sama dalam skala yang lebih kecil dengan menggunakan komponen yang lebih sederhana. Ini contoh gambar alat praktikum MELD sederhana. Dan ini daftar pustaka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.